Oke, salam jumpa anak-anak. Praise be Jesus and Mary. Sebelum kita mulai, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Mungkin kalian kita sudah perkenalan sebelumnya dalam pertemuan mengenal lingkungan sekolah beberapa waktu yang lalu. Nama Ibu adalah Antonieta Marianti Lengo. Kalian bisa memanggil yang singkatnya Ibu Yanti. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelum kita mulai belajar teks deskripsi, Ibu terlebih dahulu ingin kalian menginstal beberapa aplikasi di dalam handphone kalian. Karena jika kamu hendak mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, yang pertama kalian harus memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tetapi Ibu yakini bahwa tidak semua anak memiliki buku itu. Nah, untuk bisa mengakses buku itu, kalian bisa menginstal aplikasi daringnya POEB online dan juga KBBI online. Kenapa harus menginstal? Dengan tujuan ketika kalian membaca sesuatu teks atau suatu bacaan dan kalian tidak memahami kata yang terdapat di dalam teks tersebut, maka kalian bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia online tersebut. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia bisa membantu kalian untuk memahami kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi ataupun dalam teks-teks berikutnya. Jadi sepanjang pelajaran ini kita akan terus memakai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Akan mulai dengan membahas tentang teks deskripsi. Deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi dalam teks deskripsi itu kita berusaha agar pembaca yang membaca teks itu bisa seolah-olah bisa merasakan, bisa melihat, bisa membaui, bisa mendengar, atau singkatnya bisa mencitrai dengan menggunakan 5 indera kita. Jadi teks deskripsi ini merupakan karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal, keadaan, sehingga pembaca itu seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Nah, bagaimana sih kita mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks? Mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks deskripsi, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan sebagai panduan. Misalnya, apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Jadi ketika kalian membaca teks, contohnya ada di halaman 3 buku pegangan kalian, buku bahasa Indonesia, Mahir Berbahasa Indonesia, penerbit Erlangga, semua pasti sudah punya buku ini kan. Di situ halaman 3 ada bacaan yang berjudul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Cara awal kita bisa mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks deskripsi yaitu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah disebutkan tadi. Apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kemudian ada informasi apa saja dalam teks deskripsi? Oke, dalam teks deskripsi itu ada informasi umum dan juga ada informasi khusus. Informasi umum itu biasanya berisi informasi yang memuat segala hal secara umum, ada di paragraf pertama dalam setiap bacaan. Sedangkan informasi khusus itu berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung informasi. Jadi lebih terperinci, informasi khususnya itu tuh lebih terperinci. Itu bisa kalian lihat di paragraf berikutnya. Seperti uraian pada halaman 5, Lingkungan Sekolahku yang Asri, yaitu informasi umum kalian dapatkan pada paragraf pertama, sementara informasi khusus yang pertama ada dalam paragraf kedua, informasi khusus yang kedua ada dalam paragraf ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi itu adalah informasi yang saya dapatkan dalam teks deskripsi. Deskripsi itu adalah kalimat yang berisi gambaran objek atau benda yang mau kita deskripsikan. Objeknya itu tuh bisa apa saja, bisa lokasi sekolah, bisa rumah kita, bisa suasana tempat kita berada. Misalnya ketika kalian pergi berrekreasi ke pantai atau ke gunung atau ke tempat tamasya apa saja, dan kamu merasakan suasana di tempat itu dan kamu ingin pembaca bisa juga merasakan apa yang kamu rasakan, maka kalian bisa menggunakan kalimat deskripsi yang berisi kata-kata yang bisa membuat pembaca itu merasa seolah-olah bisa merasakan apa yang kalian rasa. Selain lokasi, suasana,
Bisa juga ukuran, misalnya besar, kecil, warna, rasa, sifat, dan sifat-sifat fisik lainnya. Kalimat deskripsi itu bisa menjelaskan sesuatu itu dengan sehidup-hidupnya atau sesuai dengan objek yang kalian lihat itu senyata mungkin, sebenar-benarnya. Kasih contoh, misalnya kalian mau menggambarkan fisik atau wajah ibu. Jadi kalimatnya mungkin bisa seperti ini. Wajah ibuku sangat rupawan. Ada alis hitam bagaikan semut beriring di wajahnya. Dengan menggunakan kalimat deskripsi, gambaran sebuah objek itu bisa menjadi lebih jelas dan menarik. Pembaca bisa mendapatkan kesan emosional atau perasaan tertentu setelah membaca rangkaian kalimat deskripsi dalam sebuah teks. Dan juga pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan suatu objek yang kalian deskripsikan. Beberapa contoh kalimat deskripsi adalah: di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, di sini di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, berarti dia mendeskripsikan ukuran tebing itu adalah sangat tinggi. Sementara di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar. Ukuran batu karang itu adalah besar, yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Gempuran ombak. Jadi di sini dia menggunakan majas atau perandaian. Jadi batu karang yang besar itu dianggap bahwa dia sebagai penjaga terhadap gempuran ombak, hantaman ombak yang besar. Menjelaskan isi tes deskripsi. Isi tes deskripsi bisa diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek seperti yang kalian sudah lihat pada contoh halaman 3 dan contoh pada ruang tamuku yang mungil. Nah, di situ pada paragraf awal berisi informasi umum. Lalu pada paragraf-paragraf berikutnya berisi informasi-informasi khusus yang memberikan penjelasan lebih terhadap informasi umum di paragraf awal tadi. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, jadi secara nyata, betul-betul seperti apa yang kita lihat, menggambarkan wisata yang indah. Jadi yang kita lihat indahnya itu seperti apa. Lalu menggambarkan ibu yang baik, ibu tuh yang baik itu seperti apa. Misalnya ibu yang tidak suka memarahi anak-anaknya, ibu yang tidak pernah memukul anak-anaknya. Bisa kalian sesuaikan dengan situasi kalian sendiri. Dengan demikian, tes deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Jadi warna itu dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, dan oranye. Sementara warna itu sendiri adalah kata umum. Isi tes deskripsi bisa bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga sering sekali kita menggunakan atau penulis menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contoh, ombak menggempur, kemolekan pantai, dan ibuku yang tangguh. Hal yang tidak kalah penting dalam mengidentifikasi sebuah teks deskripsi adalah pemetaan. Pemetaan bisa kalian lihat pada contoh halaman 10, di situ dipetakan informasi-informasi penting dari teks deskripsi yang berjudul Kantin Sekolahku. Ada 3 informasi penting dari teks tersebut, yaitu 1. Melayani kebutuhan konsumsi siswa. Itu dia menggambarkan lagi suasana kantin yang tidak pernah sepi saat istirahat. Yang kedua adalah lokasi. Lokasinya ada di mana? Lokasinya terletak di bangun tengah sekolah di sisi sebelah utara, dan bisa juga menggunakan nama kantinnya itu menggunakan nama bunga. Misalnya kantin bunga, kantin anggrek, atau kantin melati. Informasi penting yang ketiga adalah bersih dan tertata rapi. Dia menggambarkan bersih dan tertata rapi itu dengan menjelaskan bahwa makanan tertutup plastik dan aroma makanan yang khas. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, teks deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai, yaitu melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasakan yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya. Yang kedua adalah makna dari kalimat deskripsi.
Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang ditangkap oleh indera, melukiskan perasaan dan perilaku jiwa dalam wujud kalimat. Yang ketiga adalah pemetaan. Isi tes deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek yang bisa dilakukan dengan membuat pemetaan. Oke, demikianlah topik pertemuan pertama kita. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dan Ibu harap kalian semua mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Terima kasih, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang belum kalian mengerti, kalian bisa mengirimkan pesan kepada Ibu dan Ibu akan berusaha semampu Ibu membantu kalian menjelaskan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.